Shalom Jemaat Tuhan, kita sampai kepada pembahasan kita tentang Wahyu pasal 11. Wahyu 11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menjelaskannya. Roh Kudus juga pimpin setiap kami yang menonton dan mendengarkan siaran ini, supaya kami sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 11. Kita akan membaca terlebih dahulu 4 ayat. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, kita perlu pahami makna kata mengukur bait suci Allah. Maksudnya adalah Allah melindungi tempat kudusnya. Allah melindungi tempat kudusnya. Nah, kata bait suci di sini, ini adalah kata bahasa Yunani adalah naos. Naos itu dalam bahasa Inggris shrine. Shrine itu mempunyai arti tempat imam bertemu dengan Allah. Jadi bagian ini yang diukur ini bukanlah pelataran bait Allah, di mana orang-orang yang selain imam bisa datang. Tapi hanya bagian disebut dengan naos, shrine, tempat imam bertemu dengan Allah. Nah, kata mengukur di sini bertujuan untuk melindungi. Kita bisa bandingkan dengan Zakaria 2 ayat 1 sampai 5. Zakaria 2 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia jawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Jadi semacam ayat referensi dari Zakaria 2 ayat 1 sampai 2. Ya, ayat 1b dalam Wahyu 11 ini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mezbah di sini maksudnya adalah mezbah ukupan. Ya, dan worshippers itu mereka yang beribadah itu diukur. Nah, padahal sewaktu kitab Wahyu ditulis, ya ketika Rasul Yohanes menulis bagian ini, bait Allah itu di Yerusalem sudah dihancurkan sekitar 20 tahun sebelumnya oleh Jenderal Titus yang menghancurkan bait Allah tahun 70 Masehi. Padahal kitab Wahyu ditulis sekitar setelah tahun 90 Masehi. Berarti bait Allah sudah dihancurkan di Yerusalem tahun 20 tahun yang lalu oleh Jenderal Titus dari Romawi, ini orangnya. Jadi yang dimaksud dengan bait Allah di sini bukanlah yang di Yerusalem yang sudah dihancurkan itu, tetapi bait Allah di sorga. Sebab bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan 20 tahun yang lalu, sedangkan yang diukur di sini adalah bait Allah di surga. Lihat Wahyu 11, Wahyu 3 ya. Oke. Kemudian bandingkan Wahyu 3 ayat 12 dikatakan orang yang menang, kata Tuhan ya, akan kujadikan sebagai tiang dalam rumah suci Allahku. Pasti bukan bait Allah di Yerusalem, rumah suci Allahku, dan ia akan tinggal di tempat itu untuk selama-lamanya.
Untuk selama-lamanya. Pasti bukan bait suci di Yerusalem. Di sini katakan untuk selama-lamanya. Pasti berkaitan dengan surga itu. Ya. Bait suci di surga. Nah, bahkan bukanlah bait Allah di dunia ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita balik ke Wahyu 11 ayat 2. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Maksudnya apa? Ya, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, karena itu bagian itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, Rasul Yohanes mengoreksi konsep ibadah Yahudi yang salah. Dia mengoreksi konsep ibadah Yahudi yang salah. Ini adalah tempat mezbah korban bakaran yang tidak dibutuhkan lagi karena Yesus sudah berkorban. Ya. Tempat yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain ini itu adalah tempat untuk mezbah korban bakaran. Dan tidak dibutuhkan lagi. Karena korban Yesus sudah terjadi. Yesus sudah menggantikan semuanya. Kita orang Kristen yang percaya Tuhan gak perlu lagi bawa hewan untuk dikorbankan di gereja. Gak perlu. Kecuali hanya untuk pesta, untuk makan. Ya. Bukan untuk korban. Ya, Ibrani 10 ayat 4-5 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Enggak mungkin. Ya. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah sediakan tubuh bagiku. Tubuh Tuhan Yesus. Sudah dikorbankan di atas salib 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Dan Yohanes 1:29. Ya, kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yaitu Yesus yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi semua korban di Perjanjian Lama hanya menunjuk pada korban domba Allah yang sesungguhnya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali dikorbankan untuk selama-lamanya khasiatnya. Oke. Ayat yang kedua Wahyu 11 ini. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Maksudnya apa ayat ini? Ya. Bagian ini menunjuk pada pendudukan Yerusalem dan penghancuran bait Allah di Yerusalem oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Ya, ini adalah gambar yang dibuat ya oleh pelukis beberapa abad yang lalu. Ya, tentang penghancuran kota Yerusalem waktu itu dan penghancuran bait Allah pada waktu itu. Ya. Iya. Oke. Kata 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu menunjuk pada waktu yang terbatas. 42 bulan itu menunjuk pada makna simbolnya adalah waktu yang terbatas. Ini berbeda dengan bilangan 7. Yang tadi 3,5, separuhnya 7. Bilangan 7 menunjuk pada sesuatu yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Misal saja kita mengampuni kalau ada yang bersalah dan ada orang itu minta maaf, kita harus mengampuni dia berapa banyak kali? 7 kali 70 kali. 7 kali 70 kali. Maksudnya apa? Seperti Tuhan mengampuni setiap orang yang mau datang kepadanya tanpa batas. Ya. Kita pun harus belajar mengampuni orang lain, mengampuni saudara kita, mengampuni suami atau istri kita, anak kita, orang tua kita. Ya. Dengan tidak terbatas.
Kalau ada sebagian orang berkata, hari ini aku ampuni, besok aku ampuni. Tapi lain kali kalau kamu berbuat salah lagi, aku tidak akan mengampuni kamu lagi. Coba kalau perkataan itu diucapkan oleh Tuhan kepada kita. Berapa banyak kita sering mengecewakan hatinya. Ya, jangan kita berkata demikian. Biarlah seperti Tuhan selalu mengampuni kita yang mau bertobat. Biar kita belajar mengampuni orang lain. Ya. Sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, Matius 18 ayat 21 dan 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Gak ada batas. Gak ada batas. Asal orang itu mau datang menyesali akan kesalahannya, kita sebagai anak Tuhan wajib memaafkan, mengampuni dia. Oke. Sedangkan bilangan 3,5 itu separohnya 7. Berarti menunjuk pada waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Terbatasnya berapa lama kita nggak ngerti. Tapi di hadapan Tuhan itu waktu yang terbatas. Oke. Nah, ayat 3, Wahyu 11. Dan aku akan beri tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. 1260 hari lama. 2 saksiku. Nah, Tuhan tuh mengutus saksi-saksinya. Kata 2 saksiku mengingat akan kesaksian dari 2 orang itu. Firman Tuhan berkata kalau kesaksian 2 orang dapat diterima. Ya. Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. 2 atau 3 orang saksi. Haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Berarti apa? Keterangan 2 atau 3 orang saksi itu kuat. Sampai sekarang juga. Dalam hukum yang sekarang pun sama. Perlu dibutuhkan 2 orang saksi minimal. Oleh karena itu Tuhan mengutus para murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus masih melayani di dunia ini, Tuhan Yesus pernah mengutus murid-muridnya untuk berdua-dua bersaksi. Ya, berdua-dua bersaksi, bukan sendiri. Ya, selain kedua orang itu saling menguatkan, saling menghibur, dan keduanya harus saling mendukung kesaksian temannya itu. Ya, nah ini penting sekali. Oke. Jadi 2 saksi itu lambang kesaksian murid-murid Tuhan Yesus itu. Ya, 2 saksi ini melambangkan kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. Oke. Nah, para murid Tuhan diberi karunia untuk bernubuat. Diberi karunia Roh Kudus, yaitu salah satunya bernubuat. Nah, 1 Korintus 14 ayat 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Itulah makna daripada karunia bernubuat. Ya, mereka itu maksudnya hamba Tuhan itu menilai perkembangan sekitarnya seturut dengan perspektif firman Tuhan. Bukan seturut dengan perspektif mimpi mereka, tapi seturut dengan perspektif firman Tuhan. Dikatakan mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, lihat ayat 3C Wahyu 11 itu, sambil berkabung. Para nabi dalam perjanjian lama ya, sering berkabung untuk pertobatan umat Israel. Mereka sering berkabung. Sebab jika mereka tidak bertobat, hukuman Tuhan akan datang. Sehingga para nabi menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati yang berkabung. Ya, dengan berseru, ayo bertobat, tinggalkan jalan dosamu. Kalau tidak, Tuhan siap untuk menghukum kalian. Ya, makanya dikatakan mereka sambil berkabung. Ya, para hamba Allah menegur manusia
tetapi bukan dengan bahasa kemarahan. Ya, kalau menegur orang lain dengan bahasa kemarahan, akibatnya orang-orang yang ditegur itu akan membenci karena marah dibalas dengan marah. Tapi dia menegur dengan bahasa kesedihan, ya, dengan bahasa perkabungan. Ayo bertobat sebelum Allah menghukum kalian. Bertobat. Ya. Jadi para hamba Allah itu menegur manusia dengan bahasa kesedihan, bukan dengan bahasa kemarahan. Ya. Ini penting sekali. Oke. Ayat 3, Wahyu 11. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Bernubuat sambil berkabung. The language of sorrow. Ya, bahasa kesedihan. Nah, selama 1260 hari, hari demi hari, siang dan malam, kedua saksi tersebut menasihati orang Israel agar bertobat. Nah, perhitungan dengan menggunakan hari menandaskan bahwa kesaksian tersebut berakibat kesusahan bagi mereka karena menimbulkan kemarahan di hati sebagian orang Yahudi dan membalas saksi Tuhan itu dengan penganiayaan. Jadi orang-orang yang ditegur itu bukannya minta ampun kepada Tuhan, bukannya bertobat, tapi balas hamba Tuhan itu dengan penganiayaan. Ya. Padahal mereka sudah melakukan kesaksian dengan sungguh-sungguh berkorban. Ya, ini suatu hal yang kita perlu perhatikan. Nah, sekali ini ada satu kalimat yang penting dari Seneca, seorang filsuf Yunani. Ya. The first reaction to truth is hatred. Reaksi pertama dari kebenaran yang disampaikan adalah kebencian. Kebencian dari siapa? Kebencian dari orang yang sedang senang-senangnya berbuat dosa. Mereka sedang enjoy, menikmati berbuat dosa. Kok ditegur? Akibatnya apa? Mereka benci sama orang yang menegur itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus lebih setia kepada firman Tuhan daripada kepada manusia. The first reaction to truth is hatred. Ya, reaksi pertama terhadap kebenaran adalah kebencian. Oke. Dalam ayat 4, Wahyu 11. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Tuhan mengonekkan beberapa hal penting bagi para saksinya. Apa itu? Ya. Oke. Ini olive. Ini pohon zaitun. Ini buah zaitun. Ya. Ini contoh kaki dian. Ya. Minyak zaitun itu lambang Roh Kudus. Lambang Roh Kudus. Jadi mereka adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Yang menjadi saksi Tuhan, diurapi Roh Kudus. Ya. Kaki dian itu memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi mereka di tengah-tengah sekelilingnya gelap, orang senang berbuat dosa. Mereka berusaha menyampaikan firman. Mereka seperti kaki dian yang memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan. Oke. Ayat 4b dikatakan, yang berdiri di hadapan Tuhan. Maksudnya mereka menerima legitimasi dari Tuhan. Tugas dan berita mereka sangat penting karena dari Tuhan datangnya. Bukan dari manusia. Jadi mereka harus berani menyampaikan walaupun itu menimbulkan kebencian dari manusia yang sedang enjoy berbuat dosa. Ayat yang kelima, Wahyu 11. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, dikatakan keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Keluar api dari mulut mereka. Maksudnya apa? Mujizat. Mereka melakukan mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama pribadi, tapi hanya kemuliaan nama, untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Kedua saksi tersebut mengingatkan kita akan Nabi Elia pada perjanjian lama, ya. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14, 2 regu pasukan yang masing-masing pasukan 50 orang itu, suruhan Raja Ahazia, dibinasakan oleh api dari langit. Barulah grup yang ketiga kali dengan rendah hati orang itu menjemput Elia, maka Elia menerima. Tapi 2 grup sebelumnya itu dihukum oleh Tuhan lewat hambanya Elia, ya, karena mereka berkata-kata dengan tidak hormat kepada hamba Tuhan ini, ya. Dihukum dengan apa? Dibinasakan oleh api dari langit. Oke, api itu, penyataan api itu sebagai bukti bahwa dia adalah hamba Allah yang maha tinggi, yaitu Elia. Iya, terus bagi orang-orang yang tidak menerima kesaksian dari kedua saksi itu, perkataan mereka seperti api yang menghanguskan. Bagi orang-orang yang nggak mau menerima kesaksian dari 2 saksi Tuhan itu, ya, perkataan hamba Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Ya. Lihat Yeremia 5 ayat 14. Dikatakan apa? Lalu Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepadaku, Yeremia, karena orang-orang itu berbicara begitu, maka mereka akan kena malapetaka yang menurut mereka tidak akan terjadi. Aku akan menjadikan kata-kataku seperti api di dalam mulutmu. Seperti api dalam mulutmu. Bangsa ini akan seperti kayu bakar, dan api itu akan membakar mereka sampai habis. Kalau bagi orang yang tidak mau bertobat, ya mereka dihukum oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang setia. Setia dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya. Karena itu jadi hamba Tuhan nggak boleh kompromi dengan dosa. Ya. Yang pribadi yang perlu kita senangkanlah hanya pribadi Tuhan, bukan pribadi cukong atau pribadi orang yang mendukung kita. Tidak, kita hanya melayani Tuhan. Apapun berita yang walaupun berat, kalau itu dari Tuhan, sampaikan dengan setia. Ya, ini penting. Oke, ayat 6 dikatakan, Wahyu 11 ya, mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka mengumumkan berita dari Allah. Mereka mempunyai juga kuasa atas semua mata air untuk mengubah air menjadi darah. Dan mereka mempunyai pula kuasa untuk memukul bumi dengan segala macam bencana kapan saja mereka mau melakukannya. Tentunya yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya. Apa maksud ayat ini? Mujizat menutup langit mengingatkan kita akan perbuatan Nabi Elia. Ya. Mujizat yang diizinkan Tuhan untuk terjadi lewat hamba-hambanya itu, mujizat dipakai Tuhan untuk meneguhkan posisi hambanya. Ini betul hamba yang diutus Tuhan. Maka Tuhan melakukan mujizat lewat pelayanan hambanya. Maksud dari mujizat ini agar Raja Ahab, raja yang waktu itu memerintah pada zaman Elia hidup, melayani, agar Raja Ahab, Ratu Isabel istrinya, dan rakyat Israel kembali menyembah Yahweh, bukan menyembah Baal. Dan itu yang terjadi. Itu Ahab dan Isabel, dan mereka membawa rakyat Israel menyembah Baal dan bukan menyembah Yahweh. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan menegur mereka. Lewat hambanya Elia. Oke. Kuasa untuk ubah air menjadi darah dan malapetaka mengingatkan kita akan Nabi Musa terhadap Firaun di Mesir yang berusaha menghalanginya. Ya, tujuan mujizat ini adalah agar Firaun mengakui kehebatan Yahweh dan taat pada perintahnya, yakni membiarkan umatnya yaitu Israel keluar dari perbudakan di Mesir pada zaman Musa. Semua mujizat tersebut bukan untuk show,
atau mencobai Tuhan, bukan. Tapi untuk memuliakan Tuhan Yahweh saja. Bukan untuk memuliakan dewa-dewi lainnya, bukan. Tapi hanya untuk for God's glory, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oke. Bandingkan ada satu sekte di Kentucky, Amerika, ya. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Sudah silakan buka di internet, ya. Ini sekte ini kacau ajarannya ya. Mereka mengambil Markus 16, ya. Inilah tanda-tanda orang yang percaya Tuhan. Salah satunya apa? Mereka akan dipatok ular tapi nggak mati gitu ya. Nah itu mereka buktikan. Ini ular yang berbisa, ya. Mereka dipatok, ya. Mati nggak? Ya mati. Loh, kan janji Tuhan berkata nggak mati. Kenapa kok mati? Ya, sudah lihat sendiri di dalam internet ya. Namanya sekte di Kentucky. Ya. Nah, saudara sekalian, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Maksudnya apa? Tidak sengaja. Tidak seperti sekte di Kentucky itu. Tidak, mereka lakukan itu untuk show. Tapi firman Tuhan dalam Markus 16 bukan untuk show. Bukan juga untuk sengaja. Tapi ada waktu mereka menginjili satu tempat, ya, mereka harus berjalan melewati hutan mungkin belukar, tanpa mereka sengaja ternyata ada ular berbisa yang sangat jahat mematuk mereka. Dan pertolongan Tuhan, racun itu tidak mematikan hamba Tuhan ini. Ya, demikian juga mereka pergi ke satu rumah, diam-diam pemilik rumah itu membenci penginjil itu, kemudian taruh racun di minuman. Ya, penginjil itu nggak tahu bahwa ada racun di minuman itu. Mereka minum saja dalam nama Yesus. Ternyata racun itu tidak membunuh hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu muntah, mengeluarkan racunnya itu dan tidak mati. Itu adalah mujizat Tuhan. Bukan karena kesengajaan. Sengaja pegang ular, dipatuk ular sengaja, atau sengaja minum baygon gitu. Ya mati lah. Karena motivasinya sengaja mencobai Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, ayat 7 dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya. Tuhan tuh izinkan hambanya mengalami aniaya. Ya. Sepertinya dalam tanda kutip kalah terhadap orang-orang jahat itu. Ya, orang jahat memerangi hamba Tuhan dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya. Kita lihat dalam hidup ini, kadang-kadang sebagian umat yang setia dengan Tuhan malah diperangi, malah dijahati, dan malah dibunuh oleh orang-orang jahat. Lalu kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan kalah sama yang jahat? Apakah umat Tuhan walaupun sudah berlaku hidup suci kok kalah gitu? Apa maksudnya? Ya, ayat 7 dikatakan binatang yang keluar dari jurang maut, tempat tinggal iblis itu, binatang tersebut dikuasai iblis, memerangi dua saksi Tuhan dan mengalahkan, bahkan membunuh mereka, dikatakan. Membunuh mereka. Ya, ayat 8 dikatakan, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, hal ini lambang kuasa iblis yang menguasai sebagian besar bangsa Yahudi, sehingga membuat kota Yerusalem, karena perbuatan dosa mereka, kota Yerusalem itu dijadikan seperti Sodom dan Mesir. Makanya dalam ayat 8 dikatakan Sodom dan Mesir. Karena perbuatan dosa mereka. Hukuman atas Yerusalem disebabkan oleh tindakan mereka sendiri.
yang keliru terhadap hamba-hamba Tuhan. Khususnya mereka berani-beraninya menghukum Yesus yang suci itu di atas salib. Itu dosa paling besar. Lihat Matius 23. Ya, Tuhan Yesus pernah sebelum dia di atas salib, Tuhan Yesus pernah menangisi Yerusalem. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Itu tangisan daripada Tuhan Yesus sebelum beliau disalibkan oleh orang-orang berdosa itu. Ya, ayat 7 dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kalau sampai titik, sampai ayat ini saja, kita pikir, aduh, percumalah berbuat yang benar. Ternyata kok kalah juga gitu ya. Binatang yang muncul dari jurang maut itu lambang kuasa-kuasa politik yang berusaha menghambat gereja Tuhan. Ya, di sepanjang sejarah, sebagian orang yang punya kuasa politik untuk sementara itu mereka berusaha menghambat pekerjaan Tuhan. Nah, kedua saksi tersebut dibunuh di Yerusalem, di tengah-tengah bangsa Yahudi. Maksudnya adalah gereja pada waktu itu bersaksi kepada masyarakat Yahudi, namun kesaksian tersebut ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan mereka bergirang hati menyaksikan pemerintah Romawi membunuh para anggota gereja Tuhan itu. Wah, mereka berkata, hore, hore. Dan waktu itu gereja Tuhan mengalami aniaya luar biasa. Ya, pada aba-aba pertama itu. Aba-aba pertama Masehi. Ya. Lalu bertanyalah kita, di mana kuasa Tuhan? Seolah-olah kuasa Tuhan kok kalah. Ya, ayat 8 dikatakan mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar, yaitu kota Yerusalem, yang secara rohani disebut Sodom, secara rohani disebut Sodom, ya. Dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kota besar dipakai untuk Yerusalem, ya. Lihat Yeremia 22 ayat 8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Yaitu Yerusalem itu. Kota yang besar. Pada waktu itu, ya. Ini bermakna rohani. Bukan nama geografis, tapi nama sifat dan ciri khas. Yang menunjuk pada roh yang menguasai Sodom. Roh yang menguasai Sodom dan Mesir. Yang menolak firman Tuhan untuk bertobat. Orang-orang yang dikuasai roh seperti ini dikatakan mereka adalah warga Sodom dan Mesir. Yang menolak firman Tuhan untuk bertobat. Tentunya bukan Mesir sekarang, Mesir waktu itu. Ya. Zamannya Musa. Ya. Oke. Nah, sebenarnya dosa Sodom secara hurufiah lebih ringan daripada dosa orang-orang Yahudi di Kapernaum pada waktu Yesus ada. Ya. Yang telah melihat, mereka telah lihat langsung Sang Mesias, ya, dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka tetap menolak. Jadi maksudnya dosa Sodom lebih kecil, lebih ringan daripada dosa penduduk Kapernaum itu. Ya. Coba kita lihat ayatnya. Matius 11 ayat 22 dan 23. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, zamannya Lot itu ya, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ya,
Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini, yaitu mereka bertobat karena mereka melihat Mesias dengan kuasa mujizatnya. Tapi ternyata kok penduduk Kapernaum tidak mau bertobat. Jadi tanggungan pada waktu Yesus datang kedua kali, tanggungan penduduk Kapernaum akan lebih berat. Oke, pembunuhan terhadap saksi-saksi Tuhan Yesus terjadi di muka umum sebagai suatu eksekusi yang resmi dari penguasa Yahudi pada waktu itu. Yerusalem disebut Mesir karena mereka bersikeras hati menolak firman Tuhan. Akhirnya orang Kristen disuruh Tuhan keluar dari kota Yerusalem pada waktu lalu 2000 tahun yang lalu. Ini coba lihat. Ya, lihat Matius 24 ayat 15 sampai 16. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Kalian akan melihat kejahatan yang menghancurkan seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat yang suci. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea ya harus lari ke pegunungan. Kenapa? Karena Tuhan akan menghukum kota Yerusalem itu. Ya, lewat tentara Romawi di bawah Jenderal Titus itu. Ya. Dan umat Tuhan yang tahu firman Tuhan langsung mereka lari ke pegunungan untuk melindungi diri, menyelamatkan diri. Oke. Ayat 9 dikatakan orang-orang di semua negara, suku, bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama 3,5 hari. Dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikubur. Ini sebagai tanda mereka benci sekali sama hamba-hamba Tuhan ini. Ya. Sehingga 3,5 hari mayat mereka tidak diizinkan untuk dikubur. Ya, ditontonin saja gitu. Kedua saksi tersebut bernubuat selama 3,5 tahun dikatakan. Dan mayat mereka terletak di atas jalan raya selama 3,5 hari. Mayat-mayat para saksi Tuhan tidak boleh dikubur. Ayat 9. Ini lambang adanya kebencian besar dan penghinaan terhadap mereka. Enggak perlu dikubur lah. Biar dimakan anjing saja gitu. Mereka sangat membenci, menghina mayat kedua hamba Tuhan. Orang-orang saling mengirim hadiah untuk merayakan kematian saksi Tuhan. Nah itu. Mereka bukan mengubur, bahkan mereka saling mengirim hadiah untuk merayakan kematian saksi Tuhan itu. Ya, ini adalah bentuk penghinaan yang keterlaluan. Kedua mayat tersebut dijadikan tontonan, seolah-olah nggak ada lagi yang bisa bantu mereka selama 3,5 hari itu. Nggak ada lagi yang bisa bantu mereka. Mana Tuhan? Ya. Kedua hambanya sudah mati ini, ditontonin aja mayatnya, nggak dikubur. Iya, bilangan 3,5 adalah jangka waktu sementara, terbatas. Bilangan tersebut menunjuk pada kemenangan singkat yang dinikmati oleh musuh-musuh gereja Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami kemenangan singkat belaka. Bagi orang yang mengeraskan hati, Injil seperti siksaan. Ada pula yang tertusuk hati mereka. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Reaksi mereka terhadap kesaksian Stefanus, murid Tuhan, martir pertama pada waktu itu. Ya, disambut dengan gertakan gigi. Karena perkataan Stefanus itu, kesaksian Stefanus itu menusuk hati mereka. Oke. Nah, ayat 11 dikatakan 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Ternyata nggak sampai situ ya. Tuhan akhirnya bertindak membela hamba-hambanya yang setia. Ya. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Tuhan sendiri yang bertindak langsung. Ya. Tuhan beri kemenangan pada akhirnya. Pada akhirnya Tuhan gak diam saja.
Tuhan menyatakan siapa yang diperkenannya. Hal tersebut membuat para penduduk sadar bahwa kesaksian kedua saksi tersebut benar adanya. Karena Tuhan yang membela kedua hambanya yang setia ini. Iya, ayat 12 dikatakan, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan musuh-musuh mereka. Ini ada gambarnya ya. Musuh-musuh mereka tadinya bersorak-sorai, ore kami menang. Ternyata Tuhan bekerja membangkitkan kedua hambanya ini dan diangkat ke surga. Wah, mereka melongo. Ternyata mereka salah. Tuhan gak diam saja. Ya. Tuhan bertindak. Membela umatnya. Oke. Kedua saksi tersebut naik ke langit dengan diselubungi awan seperti yang terjadi pada pribadi Yesus ketika beliau naik ke surga. Kedua saksi tersebut adalah lambang dari gereja yang bersaksi. Lambang dari gereja yang bersaksi. Figur Musa dan Elia dipilih sebagai teladan bagi gereja yang bersaksi juga. Keduanya adalah nabi-nabi yang besar dalam perjanjian lama. Musa dan Elia. Kematian kedua saksi tersebut melambangkan bahwa Allah mengizinkan sebagian anggota gerejanya untuk mati sia-sia. Tuhan izinkan. Lalu bagaimana? Ya, Tuhan sudah siapkan kekuatan iman bagi mereka. Kekuatan iman bagi mereka. Ayat 13 dikatakan, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Tuhan bertindak melawan musuh-musuhnya dan menyatakan keadilannya. Ya, penting sekali. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan walaupun apapun tantangannya. Roh Kudus menguatkan kita. Mari coba Tuhan kita berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru. Kasih akan Allah dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku, ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bisa pelajari pada saat ini. Kuatkan kami, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, agar kami tetap setia iring Tuhan, walaupun tantangan apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Karena kami yakin Engkau beserta kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kemenangan kepada kami pada akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Berfirmanlah dan teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.